وصحبه ومن والاه أما بعد. وعلى أرواح الآباء ومن الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين إلى الوحي على الشهداء الصالحين وشر الأرض والغارب ووصول إلى الوحي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب القرابة أجمعين إلى أرواح الأولياء والشهداء الصالحين وسلم سادتنا علي أبي علي سلم الله إلى أحمد عيسى وسلم صلى الله عليه محمد بن علي بعد الشيخ عبد الرحمن صدق محمد الضوئي وأرسله الموجودين ثم إلى الوحي اللهم رب الرحمن سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه صاحب رد الكتب الأنفاس الحج عمر بن الرحمن الطشي عن المبارك رسوله وخبرة من الرواحي صاحب رد البدر شاب بدر البدر بلاد حي عبد الله بن علي حمد بن حسن أحمد وسلم بن أحمد بن زين حبشي ووصوله وقرائهم ثم مشايخنا في الدين وصاحب الكتاب شرح كتب الجد الشيخ محمد بن مراد الثاني ووصوله وشارحي ووصوله وقرائهم ثم إلى روحي سيد ولد حي عن الله سبحانه وتعالى جد السفاح ووصوله وقرائهم آبائنا وأمهاتنا أجدادنا جدادنا عمامنا عماتنا أخواننا خالاتنا مشايخنا أصحابنا محمد بن حسن أسسنا المصلح ووصولهم وروحهم أن الله يغفر له الرحمن وأن لا ولا حضرت من العالم ولا مسلمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وفهمنا بمعرفة أمين وحسن أخلاقنا بحلم وحسن وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإلى الخير المحجلين سيدنا مولانا محمد وعلى أصحابه أجمعين. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali ngobrol di majlis ini kita ahlan muslim. Insyaallah kesemuanya adalah berkah daripada taufiknya Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah membawa kita dalam barisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada berapa sih? 78. Hadis ke? Qala Nabi ayman mura'at. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumi bid-darain amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarat ala qaumin yajidu rihaha fayazaniyatun. Wa hadisnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin ista'tarat ay ista'malatil 'itra wa huwa tayyib wal muradu bihi ma yadharu rihuhu thumma kharajat ay min baitiha famarat ala qaumin minal ajanibi la yajidu rihaha. Itu rihaha ya. Kita terjemah. Rihaha. Ya, rihaha. Ya, hasrah. Illatun lima qablahu fa hiya zaniyatun ay kazaniyati fi husulil ithmi wa in tafawat. Wa kullu 'ainin nadarat ila muharramin zaniyatun kama taqaddam rawahu Imam Ahmad wa Nasa'i wal Hakim an Abi Musa al-Asy'ari. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ayyuma imra'atin, wanita mana saja, yang dimaksud adalah wanita muslim kita, mukminah ya, muslimah mukminah.
ista'tarat, memakai harum-haruman. Ai istamalatil itra, yakni menggunakan wangi-wangian. Wa huwa thayyibu, yaitu wa huwa thayyibu di situ ya. Iya. Watibu. Ya. Wa huwa thayyibu, yaitu minyak wangi, parfum gitu. Ya. Wal muradu ma yadharu rihuhu. Yang dimaksud di sini adalah wangi-wangian yang jelas aroma, mau parfumnya semprot, oles, apapun itu namanya parfum, yang penting menimbulkan wangi-wangian. Tsumma kharajat ay min baitiha, kemudian dia keluar daripada rumahnya. Famarat ala qaumin, lalu dia berjalan melewati sekelompok daripada orang minal ajanibi, laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, kalau di Indonesia tuh bahasanya muhrim. Muhrim itu aslinya adalah orang yang menggunakan pakaian ihram. Bahasa Arabnya muhrim. Cuma di Indonesia udah jadi bahasa, jadi baku gitu ya. Terus nggak baku, bahasa orang nyebut, lu bukan muhrim lo, nah, gitu. Emang bukan muhrim, orang nggak pakai ihram. Itu sebenarnya muhrim itu adalah orang menggunakan ihram aslinya. Yang benar adalah mahram. Ya. Siapa itu mahram? Ya, yang dimaksud itu adalah minal ajanib, laki-laki yang bukan mahram. Karena yang diceritakan adalah perempuan. Nanti setelah itu ada keterangan laki-laki dengan perempuan, perempuan juga dengan laki-laki yang disebut mahram. Mahram itu adalah perempuan, kan ada tuh mahromiyah namanya. Ada 18. Ya, ada 18. Jadi nanti dibagi 3. Ya. Ada karena turunan, karena nikah itu keturunan. Anak perempuan, saudara perempuan, ibu ke atas, anak perempuan ke bawah, cucu. Nah, itu namanya mahram. Yang haram untuk dini. Maka disebut ajanib adalah orang yang bukan mahramnya. Itu disebut ajanib, orang asing. Nah, orang asing tersebut kalau tidak disebut mahramnya, maka dia boleh dinikahi. Kasus kemarin gempar, ya. Ibu saya dinikahi oleh mertua saya. Gempar, padahal nggak ada urusan, kan besan. Si laki-laki bawa orang tuanya, tinggal laki-laki. Si perempuan nggak punya lagi bapak, yatim sama-sama yatimnya nih. Yang satu nggak punya ibu, yang satu nggak punya bapak. Udah nikah anaknya, nikah kan besan nih. Ini boleh nggak nikah? Boleh. Orang bukan muhrimnya. Selama dia itu muhrimnya maka nggak batal. Namanya muhrim, ada yang muhrim selamanya, kayak ibu, selamanya nggak bisa dinikahi. Ya. Mau kasih alternatif nggak ada alternatifnya. Kakak perempuan, adik perempuan, anak, ya, ponakan, nah, itu namanya muhrim, orang-orang yang diharamkan. Karena susuan boleh juga, sama nantinya ada semuanya total 18, lupa ininya. Pembagiannya nanti ada tuh yang 23. Jadi gini, kalau misalkan ya si tadi kita cerita lagi, si laki-laki dan perempuan tidak punya hubungan apa-apa, maka sah nikahnya. Ya. Kan si laki punya bapak, nggak punya ibu. Si perempuan punya ibu, nggak punya bapak. Nikah nih, besan nikah, boleh nggak? Ya boleh. Ya. Kan nanti saya jadi kakak, nggak ada urusan. Ente bukan anaknya dia. Ya. Yang penting ini dulu nikah nih. Ya. Si laki-laki sama perempuan nikah. Si laki-laki punya bapak, si perempuan punya ibu. Ya. Udah lama nikah punya anak. Sama suka tiba-tiba di besannya. Ya udah nikah, nggak ada urusan sama anaknya. Kenapa jadinya? Kan jadi kakak saya, kalau ini nggak ada urusan. Ente sama dia haram. Ya, artinya haram bersentuhan, haram untuk dinikahi. Ya, kalau haram untuk dinikahi berarti dia adalah muhrim. Ya.
yang bahasa orang ini. Yang Indonesia disebut muhrim tuh, yang tidak boleh ini bahasa fikihnya mahram. Nah, di sini famarat ala gaumin. Gimana? Ada perempuan pakai wangi-wangian, ya. Pakai al-qitru wa huwa at-tibu. Dia pakai minyak wangi, semua jenis wangi-wangian yang bisa menimbulkan bau wangi. Ya. Summa kharajat min baitiha, kemudian tuh perempuan keluar, ya, dari rumahnya. Famarat ala gaumin minal ajanibi. Ya. Kemudian dia keluar itu jalan di depan sekelompok orang laki-laki minal ajanibi, yang bukan mahramnya dia, artinya orang yang bukan yang boleh menikahi dia. Ya, kalau yang namanya mahram itu berarti boleh nikahi. Ya. Apa? Mahram yang tidak boleh. Lawannya mahram ajanib. Berarti mahram itu tidak boleh dinikahi. Ya, ini orang ajanib, orang luar yang nggak punya hubungan sama dia. Liyajidu rihaha, ya, dengan tujuan orang itu supaya kecium bau wanginya. Oh, di mah wanginya ketahuan nih, si fulana nih yang lewat nih. Nah, ya, sekarang masya Allah bukan cuma orang lewat naik motor, wanginya ketinggalan. Ailatun lima qablahu, ya, kalimat yang tadi itu, ya, alasan untuk sesuatu yang ada sebelumnya. Jadi dia pakai wangi-wangian supaya orang pada bilangin tentang wangi-wangian dia, ya, tentang dirinya. Ya, jadi fitnah nantinya. Ya. Fahiya zaniyatun ay kazaniyati fi husulil ithmi wa intafawat. Ya. Dianggap perempuan itu dosanya kayak dosa perempuan yang berzina. Bukan penzina, dosanya dapat seperti perempuan yang berzina. Gitu. Jadi kalau perempuan boleh enggak, Ustaz? Kalau perempuan pakai wangi-wangian boleh ketika mau menyenangkan suaminya. Cukup itu aja. Keluar nggak usah pakai minyak wangi, secukupnya sehari. Kalau mau keluar kondangan, masya Allah, wanginya udah kayak pakai parfum 2 kilo. Asal di rumah justru begini harusnya. Kalau suami pergi, ya, mau pergi dia siap-siap mengantar suaminya pergi, misalkan dia ibu rumah tangga, ya, mengantar suaminya pergi, dia pakai pakaian yang baik, kemudian pakai wangian. Setelah pergi copot. Kalau dia di rumah. Kalaupun dia ke sekolah ngantar anaknya segala macam sesuai dengan kesepakatan yang ngantar misalkan istrinya, silakan, tapi nggak usah sampai harus kecium orang lain. Ya, begitu. Maksudnya jangan sampai lewat baunya wangi. Jadi omongan. Fitnah tuh bukan orang ngefitnah tidak melakukan sesuatu dibilang melakukan, bukan itu. Jadi fitnah, jadi ujian, jadi omongan orang. Gitu. Pakai yang biasa-biasa saja. Kalau mau kelihatan cantik, maka terlihatlah cantik di depan suami. Jangan sampai di depan suami ala kadarnya aja. Suami pegel-pegel beliin bedak, nggak pernah depan suaminya pakai bedak. Suami beliin lipstik, nggak pernah depan suami pakai lipstik. Yang orang zaman sekarang nih, yang perempuan hati-hati, jangan sampai nanti ketika mau menikah, oh saya mau pergi sama suami, pakaiannya mewah banget, wangi banget, dandanannya sama suaminya bolak-balik garasi, ambil mobil ngeluarin, balik lagi belum juga kelar. Gak seperti itu. Justru ketika mau tidur, mau melayani suami di rumah, mau suami lagi libur di rumah nih, makan di rumah, gak kemana-mana, berpakaian yang baik, pakaian bagus, kayak orang mau kondangan, kayak rapi gitu. Tapi ketika suaminya mau keluar, biasa-biasa aja. Dia mau keluar sama suaminya biasa-biasa aja.
Ya, yang kelihatan pantas cukup. Ya. Itu dianggap dosanya dengan dosa penzina. Ada hadis begini, kata Nabi gini, setiap umatku, kullu ummati mu'afan, setiap umatku dimaafkan dosanya, kecuali yang mujahirin, yang menampakkan dosa yang sudah ditutup sama Allah. Kita punya dosa nih, udah gak ketahuan sama orang-orang, jangan cerita-cerita. Kita punya dosa nih, kemarin gue nyolong, jangan cerita sama orang. Itu namanya mujahir. Apalagi bangga sama dosanya. Orang sekarang kan bangga maksiat, di tengah jalan maksiat itu bangga. Ya. Ini enggak, Nabi bilang orang semua umatku kesalahannya dosanya dimaafin sama Allah. Jadi yang namanya dosa tidak diampuni kan cuma syirik yang kita tahu. Ada lagi, itu kan dosa yang Allah sudah tutupi, tapi nyatanya dia buka. Gitu. Hadis lumayan panjang, sampai Nabi katakan begini. Itu hadis dalam hadis Bukhari. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afan illa mujahirin. Ya. Siapa itu mujahirin? Wa inna minal mujaharati ay ya'mala rajul billahi amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah alaihi fa yaqulu ya fulan amiltu al-bariha kada wa kada. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu bi yakshibillahi satarahu anhu. Ya. Yang namanya mujahirin adalah orang yang mengerjakan sesuatu maksiat di malam hari, thumma yusbihu wa qad satarahu, sampai paginya enggak ada yang tahu. Jangan ngerasa oh saya saking pinternya, bukan. Semua itu ditutup sama Allah. Jadi kalau kita punya maksiat gak diketahui orang lain, jangan bilang alhamdulillah gak ada yang tahu. Bukan, Allah tutup. Kenapa Allah tutup? Supaya kita sebagai hambanya ini itu bertobat buru-buru. Udah urusan kita dosa sama Tuhan nih, ya, selesaikan sama Tuhan. Gitu. Jangan dosanya kemudian setelah itu paginya cerita sama orang-orang. Itu yang nggak boleh. Ya. Semalam saya ngebunuh orang kok, jadi cerita dan bangga lagi. Wah, bahaya tuh. Terusannya ada di famarat ala qaumin minal ajanibi liyajidu rihaha, ya, agar liyajidu rihaha, ya, untuk dia bisa dicium tuh wangi-wangiannya. Fahiya zaniyatun ay kazaniyati fi husulil ismi wa in tafawata. Ya. Walaupun berbeda-beda, dosanya itu beda-beda. Begitu. Kemudian wa kullu ainin nadarat ila muharramin. Ya. Setiap mata, ini mau laki-laki mau perempuan, kullu ainin, setiap mata, dua mata orang ini nadarat ila muharramin, melihat kepada yang haram. Ya, mata kita nih, makanya ada istilah zina mata, zina telinga, zina mulut. Ya. Di sini nih salah satunya. Wa kullu ainin nadarat ila muharramin zaniyatun kama taqaddam. Setiap mata yang melihat perempuan pengen dilihat jadi zina. Ya. Laki-laki yang melihat juga zina. Zinanya zina mah. Ya, bukan zina yang seperti orang lakukan perhubungan badan di luar akad nikah. Ya, begitu. Nah, itu perbuatan. Itu pun sama Nabi suruh nutupin. Suruh nutupin kalau punya perbuatan itu. Enggak boleh mumbar. Pernah terjadi pada zaman Sayyidina Umar. Ada seorang perempuan laki-laki nanya Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, saya punya anak perempuan. Dulu pernah
kena rajam, pernah kena had zina, gitu, masih hidup. Sekarang ada yang mau lamar, apa saya ceritakan kepada calon suaminya? Lah, katanya, Allah sudah tutupin itu, jangan buka-buka. Sudah tutup, selesai. Semua dosa kita itu bisa diampuni oleh Allah. Yang paling berat di Al-Quran itu dosa apapun illa man taubat, kecuali orang yang bertaubat. Taubatnya pasti bisa diterima sama Allah, kecuali dia nggak sungguh-sungguh ya. Nah, ada dosa yang nggak ada redaksinya itu diampuni. Justru kalau dia itu melakukan dosa itu, Allah langsung katakan apa? Diazab dalam Al-Quran, yaitu tidak bersyukur. Tidak bersyukur atas nikmatnya Allah itulah justru lebih besar dosanya dibanding dosa lainnya. Kenapa? Karena redaksi Qurannya nggak mengatakan kecuali taubat, enggak. Ya. Misal ya, orang sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, ya, harusnya dia merasa malu, ya, ngerengek-rengek, enggak, minta sama Tuhan juga sekedar doang, tiba-tiba apa yang diminta dapat, dia nggak bersyukur. Ya. Itu dalam Al-Quran kan dikatakan apa ayatnya itu? La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada engkau, la azidannakum, kata Allah, aku pasti tambahkan nikmatnya. Wa in kafartum, ya, inna adzabi lasyadid. Tapi kalau engkau tidak bersyukur, malah mengkafirkan itu semua. Kafir itu artinya menolak. Ya. Orang kafir itu menolak adanya Allah. Ya, siapapun itu, agamanya apapun itu disebut kafir. Mau dia itu Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, selama dia menolak adanya Allah dengan syahadat yang kita punya, namanya kafir. Ya. Orang di luar sana pun mengatakan kita adalah domba tersesat, nggak apa-apa. Kita nggak perlu. Kristen itu mengatakan kalau kayak kita nih, yang di luar agama dia adalah domba tersesat. Ya kita nggak usah marah. Di agama dia seperti itu. Di agama kita ketika kita ngomong kafir juga jangan takut. Kenapa? Sama. Kafir dalam bahasa istilah yang diambil oleh Islam, domba tersesat adalah istilah yang dipakai oleh orang Kristen. Kan sama. Ya. Gitu. Jadi kalau kita bilang non muslim, ngomong aja kafir, emang kenapa? Nggak perlu takut. Itu istilah yang ada dalam Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun, bukan qul ya ayyuhal non muslim. Nggak ada. Adanya qul ya ayyuhal kafirun, orang-orang kafir yang disebut. Saya sedang menggunakan adalah istilah yang ada dalam Al-Quran. Ya, begitu. Nah, artinya apa? Ketika kita punya aib, jangan pernah cerita sama siapapun. Supaya apa? Supaya tidak masuk kategori tadi itu, yang mujahirin tadi. Malamnya berbuat maksiat, paginya cerita sama orang. Padahal malam itu bukan nggak ketahuan, tapi Allah tuh tutup supaya nggak ketahuan sama orang. Jangan dibuka, udah ditutup sama Allah. Gitu. Ya. Apapun itu dosanya, ya. Apapun itu dosanya, jangan pernah membuka aib diri sendiri kepada orang lain. Apalagi buka aib orang lain. Buka aib diri sendiri aja nggak boleh. Ya. Rawahul Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wan Nasai, Imam Nasai, wal Hakim, dan Imam Hakim, an Abi Musa al-Asy'ari, dari jalurnya Abi Musa al-Asy'ari. Ya. Jadi yang disebut dosa zina itu bukan zina yang berbuat itu. Bagian dari dosa zina kita nyampe dapat. Ya, gitu. Makanya Nabi itu saking enggak ya manusiawinya ya, dengan dosa zina tuh Nabi walaupun tegas sama ada sahabat yang tegas dirajam sampai meninggal ada. Ya. Dia bilang aku telah berzina ya Rasulullah, tolong sudah. Aku telah berbuat dosa ya Rasulullah, tolong sucikan aku dari dosa itu. Dosa apa yang kau perbuat? Aku telah berzina. Nabi saking ini ditutupin. Ya.
Sampai Nabi bilang, sahabat-sahabat, dia gila gak sih? Dia begitu, ini gila gak? Ngaku zina gitu. Saking gak boleh, Nabi gak mau ada orang depan sahabat ngakunya, gak tanggung-tanggung ya. Bahkan ketika dirajam pun termasuk Khalid bin Walid yang merajam tuh, yang ditegur sama Rasulullah karena mencela, mencaci maki orang lagi dirajam, gak boleh. Nabi bilang apa? Dosanya dia yang tadi diambil oleh Allah dan taubatnya dia itu setara dengan taubatnya orang di Madinah. Gitu. Kalau kita udah pernah melakukan dosa apapun itu, tutup, minta taubat sama Allah. Jangan ceritakan ke orang lain. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittala'tu bi tasydidit ta' al-muhmalah. Wat di situ wat tulik tu, wat tolak tu, yang ditasydid ta al-muhmalah. Ini kisah tentang Nabi ya, saat sedang diangkat oleh Allah melakukan Isra dan Mi'raj. Fil jannah fara'aitu aktsara ahliya al-fuqara. Nah, ini biar paham nih ya. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa laysa hadha yujibu fadl al-faqir 'ala al-ghani wa inna ma ma'nahu anna al-fuqara fil jannah aktsar min al-aghniya fa akhbara an dzalika man taqulu aktsaru ahli dunya al-fuqara ikhbaran 'anil hal wa laysa al-faqru adkhalahumul jannah wa inna ma dakhalu bi salahihim ma'al faqri fa innal faqira idza lam yakun salihan la yafdulu. Qala al-Azizi wa dhahirul hadithi tahridun ala tarki tawassu' minad dunya kama anna fi tahridun nisa' ala muhafazati ala amri din li alla yadkhuluna an-nar kama qala wa tala'tu fin nar ay nari jahannama ay 'alaiha fara'aitu aktsara ahliha an-nisa' rawahu Imam Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi an Anas wa Bukhari wa Tirmidzi an Imran bin Husain radhiyallahu anhum. Ya. Ittalaqtu bi tasydid ta' al-muhmalah. Diperlihatkan kepadaku fil jannah, di dalam surga ya. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Nah, maka aku melihat penghuninya adalah kebanyakan orang-orang fakir ya. Ini biasa kalau orang pinter fakir pakai hadis ini nama orang kaya. Lu gak bakal masuk surga lo. Orang fakir yang masuk surga itu kebanyakan. Dibaca zahirnya hadis begitu. Makanya nggak bisa orang ada hadisnya kok Qur'annya apa, nggak bisa yang begitu. Kita bukan ahlinya ya, ikuti ulahnya terus selesai. Lebih selamat begitu ya. Kita nggak ngerti zahir hadisnya, tiba-tiba hukumin hadisnya nih ada ya, yang paling banyak masuk surga adalah orang fakir, padahal dia nggak sholat, dia nggak puasa. Apa gunanya? Menang di fakir doang. Ya. Walaysa hadza yujibu fadl fakir ya. Gitu. Atasnya apa mana tadi? Walaysa hadza yujibu fadl fakir al ghani ya. Dan hal ini bukanlah ya, sebuah kepastian bahwasanya fadl fakir al ghani, orang fakir itu lebih utama daripada orang kaya. Bukan. Hadis ini tidak menceritakan itu. Gitu loh. Gua orang fakir lebih mulia dong daripada orang kaya. Bukan itu ya. Wa innama ma'nahu annal fuqara'a fil jannah aktsarunal aghniya ya. Sesungguhnya makna hadis itu adalah orang-orang fakir di surga itu lebih banyak daripada orang kaya ya. Bukan lebih mulia, bukan. Kemuliaannya enggak ada di situ. Fa akhbaru an dzalika kama taqulu aktsaru ahli dunya al fuqara ikhbaran anil hal. Pemberitaan itu seperti orang mengatakan apa? Kata Imam Nawawi Bantani nih ya. Aktsaru ahli dunya al fuqara, kebanyakan penghuni dunia itu orang-orang fakir ya. Ikhbaran anil hal, ini adalah kabar realitanya di sana seperti itu. Walaysa al-faqru adkhalamul jannah, bukan kefakiran itu yang menyebabkan mereka masuk surga. Nih, catat baik-baik.
Kemudian ya udahlah kalau gitu gue jadi miskin aja dah. Kenapa? Gue jadi paling banyak penghuni surga orang miskin. Bukan. Ya, masuk surganya bukan karena dia adalah orang fakir. Bukan. Wa innama dakhalu bi salahihim ma'al faqri. Ya. Sesungguhnya orang-orang fakir yang masuk surga hanyalah karena mereka beramal kebaikan disertainya dengan kefakirannya. Tetap sholat, tetap puasa, ya. Fa innal faqira idza lam yakun sholihan la yafdul. Karena sesungguhnya orang fakir itu kalau dia enggak soleh, dia enggak berbuat baik, ya la yafdul, enggak memperoleh keutamaan apa-apa. Miskin aja, fakir aja. Ya. Qala al-Azizi wa dhahirul hadithi tahridun ala tarkit tawassu' minad dunya. Berkata Syekh Al-Azizi bahwasanya tadi dikatakan apa? Wa dhahirul hadithi, yang tampak dari hadis itu adalah tahridun ala tarkit tawassu' minad dunya. Mengajak untuk meninggalkan keluasan dari dunia. Ngajak untuk supaya nggak jadi orang kaya. Jangan jadi orang kaya. Ya, secara zahir nih. Ya, orang baca akan mengertinya apa? Oh, kalau begitu mendingan jadi orang miskin, mendingan jadi orang fakir. Dan perlu tahu penjelasannya. Fakir itu apa? Miskin itu apa? Orang punya rumah kayak gini, rumahnya nih cukup ya. Ada AC-nya. Kemudian dia punya mobil. Dia harus ngasih anaknya sekolah segala macam. Total semua 1 bulan itu pengeluarannya misalkan 15 juta. Dia pendapatannya adalah 10 juta, miskin. Jadi bukan harus compang-camping orang miskin. Berapa banyak yang compang-camping duitnya miliaran? Saya orang miskin jadi gak perlu zakat. Enggak ya. Kalau kita melihat ada orang yang namanya orang miskin itu, yang malam itu dia punya uang nih gak cukup untuk besok harinya. Kan di zakat kan ada tuh, yang wajib menerima zakat kan ada 8 orang. Ada fakir, ada miskin. Kalau fakir emang gak punya apa-apa udah. Maka gak ada istilahnya fakir miskin, gak ada. Fakir sendiri, miskin sendiri. Kalau miskin malam ini masih ada, besoknya gak ada. Namanya miskin, nggak sampai ke duitnya, ya kayak begitu. Makanya kalau ada orang punya usaha, usahanya besar, triliunan pendapatannya misalnya, punya utangnya 2 kali lipat itu, ya nggak jadi orang kaya. Dia nggak wajib zakat, bahkan bisa menerima zakat, ya gitu. Kama anna fihi, sebagaimana bahwasanya di dalam hadis tersebut tahridun nisa, mengajak wanita alal muhafadzah, untuk memelihara ala amri dini, urusan agama dia, di alla yadkhulnan nar, supaya mereka tidak masuk ke dalam neraka. Kama qala wa tuli'tu finnar ay nari jahannam ay 'alaiha. Sebagaimana lanjutan pada sabda Nabi tadi, dan diperlihatkan pula kepadaku isi di dalam neraka, yaitu neraka jahanam, ya, yakni di neraka, di dalamnya. Nabi diperlihatkan di surga begini, yang paling banyak orang-orang fakir, ya. Ini neraka begini, diperlihatkan lagi sama Nabi, ya. Fara'aitu aktsar ahliha an-nisa. Lalu saya melihat kebanyakan penghuninya perempuan. Kan bingung. Wah, yang perempuan langsung, kalau gitu kita nggak punya kesempatan masuk surga. Salah. Cara mengartikan hadis saya nggak seperti itu. Sekarang perbandingannya, laki-laki sama perempuan banyak mana di dunia? Perempuan. Dulu 1:4 orang ribut kalau ada laki-laki punya bini 4. Sekarang 1:18. Misalkan aja 1 orang laki-laki bininya 4, masih sisa ada 14 orang yang nggak nikah, itu perempuan. Iya kan? Itu. Ya. Rawahu Imam Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi an Anas al-Bukhari wa Tirmidzi an Imran bin Husain radhiyallahu anhum. Ya. Imam
Ahmad dan Imam Muslim, Imam Tirmidzi jalur daripada Sayyidina Anas, dan Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dari Sayyidina Imran bin Husain. Di sini Imran namanya. Ya. Imran bin Husain seorang sahabat. Imran bin Husain itu termasuk yang kalau antum sering ngopi terus pakai sanad untuk apa namanya pakai Fatihah, bikin kopi itu ada Fatihahnya. Ada kopi itu ada Fatihahnya. Ya. Namanya Ashabul Dahwah. Ya. Anda sering kalau bikin kopi sendiri itu baca. Jadi biasanya Fatihah dulu. Paling dulu bilang kalau ente punya masalah, ente sebut kopi. Fatihah kepada Nabi, Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Salim. Ini pakai tuh. Dapat lagi, ya, Imam Haddad juga punya jalur, ya, untuk baca Fatihah ketika bikin kopi. Bikin kopinya tuh pakai Fatihah. Ya, orang wali-wali itu masya Allah. Ya. Nah, ada namanya Fatihah untuk Ashabul Ghahwah. Yang ngarang itu namanya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Abahnya Habib Muhammad bin Ahmad Budor Bondowoso. Ya, mantunya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang gubahnya di Ampel. Itu orang alim dua-duanya, satunya guru, satu guru sama murid jadi pesan. Ya, jadi mantu. Jadi Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bondowoso itu mantunya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ya. Abahnya namanya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Ini orang yang ngarang Sa'dun Nafid Dunya, ya, Khadijatul Kubra tuh beliau yang ngarang. Saking cintanya sama neneknya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Itu ada kisah menarik. Beliau itu tahu, alim besar, ya, alim wali min auliyaillah. Jadi dulu di Mekah ada khatib. Khatibnya lama banget. Khutbah depan Ka'bah, kan khatibnya depan Ka'bah. Khatib lama. Diseret pakai kakinya, diseret pakai tongkat. Dia jatuh, berhenti. Khutbahnya berhenti, dia selesai. Panjangan. Habis itu diubur-ubur askar beliau. Habis sholat tuh diubur sama askar. Diubur sama askar masuk ke pemakamannya Sayyidah Khadijah. Belum seperti sekarang. Dulu tuh kubah semua, ada pintunya, ada kayak kubah begini. Kayak begini nih kubah modelnya. Ada atapnya, ada pintunya, masuk ke situ. Dicari nggak ketemu. Beliau tuh pecinta berat Sayyidah Khadijah Kubra, sama kayak Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ya. Nah, beliau juga yang ngarang tuh Ashabul Ghahwah Al-Buniyah namanya. Termasuk di dalam itunya terakhirnya nanti ada Bijahi Sayyidina Imran bin Husain. Imran bin Husain ini adalah nama sahabat yang kalau lagi disebut namanya, kata guru kita, buru-buru ente minta sama Allah apapun permintaannya. Kalau disebut nama Sayyidina Imran bin Husain, Husain bukan Husain pakai sin, pakai shad ya. Husain. Ya. Di sini kan Husain pakai shad, ya, bukan Husaini pakai sin, bukan pakai shad. Imran bin Husain. Ya, ada bilang Imran, ada bilang Imran. Ya. Itu yang sekali berat beliau. Kenapa kayak begitu? Kalau lagi disebutin namanya, kemudian disuruh cepat minta doa sama Allah, disebut nama Sayyidina Imran bin Husain, ya, buru-buru kita minta sama Allah. Kenapa? Salah satu kesewaannya adalah pernah bersalaman sama malaikat. Coba setelah sahabatnya kayak begitu. Ya, jadi bukan ini ya. Nah, hadis yang kedua, maksudnya sambungannya tadi, wattuli'tu finnar, ya, yang tadi, atau wattola'tu finnar, ay jahannam, ay alaiha. Ya. Nabi
lihat tuh neraka jahanam dari atasnya. Fara'aitu aktsar ahliya an-nisa, maka aku banyak melihat penghuninya adalah perempuan, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim at-Tirmidzi, ya. Wa dzalika, kata pengarang tadi di sini, ai kathratu dukhulin nisa finnar, banyaknya masuknya perempuan ke neraka. Sebabnya apa? Satu, liqillati ta'atihinna lillah wa li rasulihi wa li azwajihin, karena sedikitnya dari mereka yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada suami-suaminya. Jadi karena saking sedikitnya dari perempuan yang bisa taat kepada Allah, Rasul, dan suaminya. Kemudian sebab kedua, kenapa? Buat mana tadi? Wa kathratu tabarrujihinna, karena kebanyakan mereka itu adalah tabarruj, bersolek. Tadi yang dibilang kan, mau keluar pakaiannya Masya Allah, pakai lipstiknya, pakai bedaknya, pakai wangi-wangiannya, ya, supaya terlihat sama orang lain. Dan perempuan kalau mau nikah nanti niat, saya niat bersolek, berdandan, berhias diri untuk menyenangkan suami, jangan buat keluar-keluar, ya, begitu. Wali anna kufranal ashiri wa tarkas sabri indal bala'i fihinna aktar, dan karena ingkarnya, ya, mereka dalam bergaul dengan suaminya, wa tarkis sabri indal bala'i fihinna aktsar, dan mereka perempuan itu ketika mendapatkan berbagai macam cobaan, ya, mereka itu lebih banyak untuk tidak tahan dengan kesabaran itu. Makanya kan gitu, laki-laki diuji oleh perempuan dalam hal apa? Kecantikannya. Tapi kalau perempuan diuji oleh laki dalam hal apa? Ekonominya. Ketika ekonominya nggak punya, diuji ke perempuan. Berbagai macam dari ujiannya. Jadi perempuan banyak masuk ke dalam neraka karena hal-hal tersebut. Wa tabarruju huwa idza aradatil khuruja min baitiha labisat afkhara thiyabiha ay a'dhamaha. Yang namanya tabarruj adalah idza aradatil khuruj, kalau perempuan mau keluar min baitiha dari rumahnya, labisat afkhara thiyabiha, dia pakai tuh pakaian-pakaian yang megah. Nah, ini pakaian yang a'dhamaha, ya, yang keren-keren. Wa tajammalat ay tazayyanat, berhias. Mau keluar di rumah kagak ngapa-ngapain, ada suaminya. Giliran mau keluar, tajammalat, tazayyanat, ya. Wa tahassalat ay ijtaladat bil idha'ah. Kemudian dia tahassalat, ya, ijtalabatil idha'ah, dia bikin kinclong, ya, apa namanya kalau itu, kalau perempuan tuh kalau mukanya glowing, nah, giliran mau keluar dibikin glowing. Di rumahnya kagak pernah dia pakai bersolek. Ini enggak, mumpung mau keluar glowing, ya. Buka puasa bersama alumni sekolah A misalnya, izin sama suaminya. Giliran keluar, Masya Allah, ngalahin kalau dia marwah di rumahnya sama suaminya. Wa kharajat taftinun nas ay tastamilahum binafsiha. Dia keluar itu supaya apa? Supaya orang lain tertarik sama dirinya. Ini udah niatnya udah salah. Kalau keluar saya pakai pakaian yang cukup menutupi aurat, bagus, boleh nggak? Boleh. Tidak mencolok perhatian orang lain. Makanya kalau orang-orang di Saudi itu, ya di Arab sana rata-rata apa? Pakaian dalamnya cakep, tutup sama abaya itu. Gak ketahuan apapun itu dalamnya, ya.
Jadi di luar itu ya sudah, kalau di luar udah nggak perlu perhatian orang luar, ya. Cukup perhatian dari suaminya saja. Pertanyaannya, suaminya bikin perhatian apa kagak, kan begitu nantinya. Makanya kalau nggak salah Sayyidina Abdullah bin Umar yang ngomong, ya, kalau laki-laki perempuan yang pengen suruh cantik di rumah pun suaminya sama. Ya. Ini kan sekarang zamannya Masya Allah, suami keluar rumah nih, ya, kalau udah hari libur pakai celana pendek, bukan pendek yang sedekul, nutup tombol, ini pendek benar-benar kayak orang pakai apa tuh namanya, celana yang pendek buat itu apa sih? Hawaii. Hawaii masih panjang, ini enggak, pendek, bininya jauh lebih pendek. Yang sejengkal itu, celana sejengkal itu dipakai, apa namanya udah mau Allah, Masya Allah, bareng-bareng masuk nerakanya. Aurat diumbar-umbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Walihada, ya, ay li'adami salamatin nasi minha. Karena manusia itu, ya, gak selamat dari godaan perempuan, laki-laki khususnya. Ya. Jangan deh masalah ini yang berjalan kaki. Ya. Di atas motor banyak orang celaka gara-gara lihat perempuan dengan pakaian yang aneh. Banyak, mendingan berhenti udah, biar dia duluan sana. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu auratun ayyustaqbahu dhuhuruha rijal. Wanita itu kata Nabi apa? Aurat, yakni dianggap buruk menampakkan diri kepada para laki-laki. Itu namanya perempuan disebut aurat. Fa idza kharajat min baitiha ay hitriha istashrafaha syaitan ay rafa'a basarahu ilaiha liyuqiyaha fa yuqi'a fil fitnah awil murad syaitanul insi summiya bihi ala tasbih. Kalau tuh perempuan keluar daripada rumahnya, ya, perempuan kalau keluar daripada rumahnya istashrafaha syaitan, ya, setan mengintainya. Setannya jadi musyrifah. Musyrifah tuh kalau di apa namanya, di pondok ada namanya musyrifah, ya. Ada musyrif, ada musyrifah. Kalau musyrifah perempuan yang membimbing dia, dipantau terus sama setan, ya. Ay rafa'a basarahu, setan itu mengangkat matanya ilaiha kepada wanita itu liyughwiyaha untuk menyesatkannya, fayuqi'a fil fitnah, ya, kemudian menjerumuskannya, ya, kepada fitnah. Awil murad syaitanul insi, setan yang dimaksud adalah berupa manusia. Summiya bihi alat tasbih, ya, dinamakan tersebut alat tasbih, penyerupaan saja. Bukan setan yang nggak kelihatan, setannya udah tuh matanya diperlihatkan supaya perempuan itu dilihat apa? Cantik, ya. Makanya suami juga butuh untuk memuji istrinya. Jangan sampai perempuan akhirnya nyari pujian di luar rumah, karena nggak pernah dipuji sama suami. Masih panjang ini hadis. Sampai situ dulu deh.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد الفاتحة محمد أنزل على الفاتحة وبحق سيدة فاطمة وأبيها بعدها بنيها إخوانها أمها يا عالم السر والنجوى ننجد أواننا أحبابنا المسلمين جميعا من كل صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا انحرفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بالكتاب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدالة الصوم والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله في البر والتناهي